Selamat pagi Bapak Ibu Guru di seluruh Nusantara. Salam PPG Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kurniat Manlase SPD. Saya guru PKN di SMP Negeri 2 Babulato, Kecamatan Babulato, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Walsiyah, Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan judul Norma dan Keadilan. Untuk itu, mohon saran dan pendapat dari Bapak Ibu, terlebih-lebih Bapak Ibu dosen penguji demi penyempurnaan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Demikian saja dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat, Pak. Ada yang sakit? Tidak, Pak. Syukurlah kalau begitu. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa ada baiknya kita menyerahkan diri dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Satu orang anak-anak kami yang memimpin kita di depan. Ya, terima kasih kepada kami bagian. Baik, seterusnya mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita yang berjudul nanti Garuda Pancasila. Yang satu orang juga ini yang memandu kita dalam memimpin lagu. Jadi silakan. Kembali, terima kasih rekan kami. Seterusnya Bapak akan mengabsen, namun sebelumnya ini verifikasi sudah dirapikan, ruangan kita sudah dibersihkan. Jadi Bapak harapkan supaya hal ini kita dipertahankan, ya, supaya ruangan kita tetap bersih dan rapi. Coba didengarkan namanya, diperhatikan di sini. Bapak akan mengabsen. Ya. Yang pertama Alfon Ismail Zaid, Aliarman Telembanua, Dewi Rasmantuti, Dian Syah Putri, Elson absen ya. Baik, jadi berarti satu orang yang tidak hadir ya hari ini. Mudah-mudahan ya di hari yang akan datang yang tidak hadir ini bisa mengikuti pembelajaran kita seperti ini. Seterusnya sebelum kita memulai, beberapa hal yang Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama dulu, ini Bapak harapkan nanti selama proses pembelajaran, ya silakan anak-anak kami ikuti dengan baik, ya segala proses pembelajaran dari awal hingga berakhir. Seterusnya perlu anak kami renungkan bahwa apa yang menjadi tujuan kamu bersekolah di sini, ya. Orang tua berharap supaya kamu nanti ke depan
bisa lebih sukses, lebih baik dari mereka. Makanya ini Bapak harapkan kepada seluruh anak kami, silakan sungguh-sungguh untuk belajar. Ya, jadi jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Seterusnya yang menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini itu masih lanjutan materi kita minggu yang lalu tentang norma dan keadilan. Ya, tentang norma dan keadilan. Kira-kira siapa yang masih ingat dulu materi kita yang sudah kita bahas minggu yang lalu? Tentang apa materinya? Ya, silakan. Markus ya. Tentang pengertian norma dan macam-macam norma. Iya, tentang pengertian norma dan Macam-macam. ya, kita untuk Markus dulu. Jadi kira-kira menurut kalian apa saja macam-macam norma yang ada di lingkungan masyarakat? Ya, silakan. Macam-macam norma di masyarakat, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Iya, benar sekali ya. Tentang hari ini kita akan masuk lanjutan materi kita yang judulnya manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Kemudian yang keduanya nanti sanksi terhadap pelanggaran norma yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya. Pada hari ini yang pertama, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PDL, ya, peserta didik diharapkan satu, memahami pentingnya norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu menganalisis telaah sanksi pelanggaran terhadap norma dengan baik dan benar. Nah, jadi itu kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian penilaian dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama penilaian sikap, yaitu pada saat diskusi dan presentasi. Jadi seperti kemarin sebelumnya kita sampaikan bahwa penilaian sikap ini ada dua bentuk ini, ya, sikap spiritual dan sosial. Spiritual ini mengenai kerohanian, ya, ketaatan kita. Kemudian sosial, sikap sosial ini yang bagaimana ada rasa saling menolong, saling membantu, ya, ada rasa kebersamaan. Kemudian penilaian yang kedua nanti itu penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian yang ketiga penilaian keterampilan motor. Itu kira-kira yang menjadi penilaian kita pada hari ini. Jadi kita kembali ke materi kita yang pertama tadi, ya, tentang manfaat, ya, manfaat norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya, apa yang menjadi manfaat norma, ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut pengalaman kalian, Pak? Satu orang yang menyampaikan. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk menciptakan ketertiban, keharmonisan terhadap perbedaan di antara manusia dalam bermasyarakat. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan dulu. Jadi manfaat yang pertama atau yang terutama dulu, ya, dalam norma ini, ya, menciptakan rasa ketertiban, kenyamanan. Itulah yang menjadi manfaat utama kita dalam norma ini. Baik, jadi untuk lebih dalam kita membahas materi ini, ya, akan Bapak tayangkan video pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti anak-anak kami simak, anak-anak kami perhatikan, ya, dan ada nanti LKPD yang akan kami kerjakan dalam diskusi kelompok. Jadi untuk itu silakan
membentuk kelompoknya, bergabung dengan kelompoknya masing-masing, ya. Baru nanti kita menyaksikan video pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini. Disilakan. Baik, Papa akan bagikan SKPD-nya sebelum kita menyaksikan. Jadi nanti adalah kami, ya, sambil memperhatikan video pembelajaran kita, kemudian juga dilihat tugas yang ada di KPD kita. Jadi sehingga nanti kamu bisa mengerjakan tugas yang ada di LKPD, ya. Ya. Oke, baik, coba diperhatikan video pembelajaran kita pada hari ini. Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Apa itu norma? Sebelum membahas apa itu norma, mari kita saksikan pertandingan sepak bola. Kata siap. Siap. Siap, lalu siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kaca, ambil. Oke tuh, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Lah, bolanya kemana? Aku paling cepat. School. Ya, Gatot Kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Ada kecil. Oke, Magdat. Kita akan membiarkan gol. Penalti. Kok penalti sih? Oh, kartu kuning. Kan cuma sliding aja sih. Wah, parah kok sih. Biar aku aja yang undang penaltinya. Ayo Magdat, golin Magdat. Yuk, serius, jangan sampai gol. Siapa itu? Aman ini mah. Gol! Yes, gol! Kenapa wasit memberikan kartu kuning? Ada yang tahu? Kenapa wasit memberikan Ya, kartu karena kuning? melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Di dalam permainan sepak bola ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, jika tidak maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham? Pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma hukum. Mari kita bahas satu persatu macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersumber pada buku agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Berikut contoh perilaku norma agama. Assalamualaikum. Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari bisikan kamu atau suara batin yang diakui oleh setiap orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Contoh norma kesusilaan. Berapa Pak, makan? saya mau bayar Pak. Tadi beli gorengan satu. Ribu aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka pasti merasa sedih dan menderita karenanya. Sementara kamu, hatimu akan hilang kepekaan. Ini deh kembaliannya. Salah Pak. Saya ngambil dua. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Berikut contoh perilaku norma kesopanan.
Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan ini. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang yang dikenal, sebaiknya kita bertegur sapa. Begitu juga yang dilakukan Denis kepada ibu guru. Selanjutnya, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa dan sanksinya tegas. Berikut contoh norma hukum. Menyeberanglah, berjalanlah di sebelah kiri demi kenyamanan pengguna jalan lainnya. Berkendaralah saat kamu dewasa. Gunakanlah helm saat berboncengan demi keselamatanmu. Peraturan lalu lintas demi keselamatanmu dan orang lain. Demikianlah penjelasan tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan berbangsa. Nah baik, jadi tadi kita sudah memperhatikan ya apa yang menjadi materi kita di pembelajaran ini. Ya, ini ada hubungannya tadi masalah apa manfaat norma, ya. Apa manfaat kita, apa manfaatnya kalau kita menaati norma. Dan beberapa contoh tadi pelanggaran-pelanggaran orang-orang yang tidak taat kepada norma atau aturan, ya. Seperti dalam sepak bola tadi kan, bermain curang, ya, di sepaknya kaki kawannya karena sudah mengikat gawang. Ya, kemudian tadi kita lihat ada yang terakhir tadi yang bawa kendaraan boncengan 3 balapan lagi di jalan sampai menabrak orang. Itulah materi atau video pembelajaran tadi dari pembelajaran kita hari ini tentang manfaat norma dan juga sanksi dan pelanggaran ya dari norma-norma. Nah, seterusnya ini di SKPD kita ada tugas kamu yang kamu kerjakan, diskusikan bersama dengan kelompokmu, ya. Silakan didiskusikan, dikerjakan dan nanti setelah itu, ya, masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, ya. Kalau ada yang kurang dipahami, ditanyakan sama Bapak Ibu tadi.
baik. Silakan satu kelompok yang mempresentasikan kita di depan, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 5 dulu yang mempresentasikan dulu. Kelompok 5, silakan. Yang lain perhatikan di depan presentasi dari hasil diskusi kelompok 5. Ya. Juga teman-teman kami akan menyampaikan hasil diskusikan pada teman-teman silakan. Satu, ada beberapa manfaat dari adanya norma, diantaranya yaitu satu, dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan yang ada di masyarakat. Dua, tujuan adanya norma supaya ada mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan nilai-nilai yang berlaku. Tukang parkir liar adalah para pelanggar hukum kelas teori yang bisa dituntut hukuman. Baiklah teman-teman, jika ada pertanyaan maupun yang ingin mengerti, silakan. Dan jika ada tanggapan untuk lain, silakan. Ya, kalau ada tanggapan, saran dari hasil diskusi kelompok 5, dipersilakan. Masing-masing kelompok menanyakan. Harus selesai. Dari kelompok Apa saja yang termasuk pelanggaran norma hukum? Baiklah teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami kepada teman kami, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa saja sanksi yang melanggar norma hukum. Sanksi para pelanggar norma hukum adalah sanksinya tegas berupa teguran, paksaan bisa sampai ancaman atau denda maupun di penjara. Contohnya mencuri uang rakyat adalah perbuatan pelanggaran hukum, juga akan diatur hukumannya sesuai dengan yang dilemparkan, apakah sudah mengerti mereka? Baiklah kelompok 1, apakah sudah dimengerti? Sudah. Sudah. Jika ada tanggapan lain, silakan. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, Ya, dari kelompok lain, silakan. baik, dari kelompok 2 kami akan membuat pertanyaan dari kelompok 5. Apa manfaat norma dalam kehidupan masyarakat? Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. Baik, saya menjawab pertanyaan kelompok 3. Contoh roadmap kedepannya dan support disiplin tanpa waktu, membuka meja duduk, tertib sopan terhadap guru, membuat sampah pada tempatnya, dan mengikuti support. Baiklah, kelompok 2, apakah sudah dimengerti? Mengerti. Terima kasih. Karena tanggapan dari kelompok lain, silakan. Ada lagi dari kelompok yang lain, silakan. Menurut kelompok 4, apa yang dimaksud dengan adanya norma bisa menciptakan kehidupan yang harmonis? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Apa maksud
bahwasanya dengan adanya norma bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, seperti di masyarakat atau di keluarga pasti ada ketertiban, rukun dan saling menghargai. Ya, contohnya seperti kelas kita ini, adanya saling mendukung, menolong, membantu dan selalu membagi satu sama lain. Itulah salah satu contoh keharmonisan. Baik kelompok 4 apakah sudah dimengerti? Tidak. Silakan ditutup presentasinya. Ya, oke, tepuk tangan untuk silakan kembali ke tempatnya di belakang. Coba diperhatikan di sini. Tadi sudah kita memberikan, ya, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan. Yang terakhir tadi kelompok 5. Jadi dari materi pembelajaran kita ini, ya, apakah sudah dimengerti atau masih belum? Sudah ya. Kalau sudah dimengerti, ini Bapak mau bertanya, ya, sama kalian, apakah memang sudah dimengerti atau belum? Tadi sudah dijelaskan tentang manfaat norma, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan sama kita kembali, ya, apa saja manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan. Ya, oke, dari pembuka ya. Dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan yang ada di masyarakat. Norma dapat menciptakan kehidupan masyarakat menjadi aman, terutama dan tertib. Norma memberikan petunjuk atau pedoman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan masyarakat, membantu mencapai tujuan bersama dalam masyarakat, memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan bertindak agar tidak semena-mena. Ya, benar sekali ya, tepuk tangan untuk kawannya. Seperti yang Bapak katakan tadi, ya, bahwa manfaat norma itu banyak sekali. Ya, sudah pasti dengan kita menaati norma-norma yang berlaku, ya, maka tidak terjadi, ya, benturan kepentingan antara sesama masyarakat. Ya, terjalin hubungan yang baik antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu kalau kita sudah menaati norma, karena sudah paham, ya, dan kami sudah mengerti, sudah paham. Nah, jadi kita akan melaksanakan evaluasi, ya, penilaian. Ini ada soal yang kamu kerjakan dan diserahkan juga hari ini. Ya, ini ada soal yang kamu kerjakan dan diserahkan hari ini. Ya. Ini sudah mau ya? Tidak dijawab. Ini evaluasi kita dari pembelajaran kita hari ini, dijawab di kertas soal yang Bapak bagikan, langsung jawab di bawahnya. Ya, jangan lupa ditulis namamu, kelas. Ya, dan kita diserahkan hari ini. Semuanya ditulis, diserahkan hari ini. Silakan dikerjakan, kerjakan masing-masing. Ya, sesuai dengan pemahamanmu dari pembelajaran kita tadi.
pembelajaran kita hari ini bagaimana, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Jadi seterusnya ini Bapak meminta kalian untuk membuat di selembar kertas, menuliskan, tapi jangan ditulis namanya, ya. Bagaimana menurut pendapat anak-anak kami ya tentang penyampaian pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini? Ya, ditulis apakah yang menjadi saran, atau mungkin ada kelemahan, ada kekurangan, dituliskan di selembar kertas. Kita melakukan ya refleksi, ya, dituliskan di selembar kertas, kemudian nanti diserahkan sama saya. Ngerti kan? Ngerti, Pak. Oke, disilakan. Terjadi yang nanti akan kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, pembelajaran kita yang menjadi materi kita minggu depan yaitu tentang arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Dilihat nanti buku paket kita, dibaca-baca di rumah. Kita minggu depan saat kita masuk, maka materi itu anak kami sudah menguasainya sedikit dan sudah memahaminya. Baik, jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menutup, ada baiknya kita kembali lagi menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu orang yang memimpin kita untuk doa penutup. Ya, terima kasih ya. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Silakan nanti dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Salam bagi kita semua. Selamat pagi. Ya.